Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini dalam mata kuliah komunikasi interpersonal, dan saat ini kita akan membahas tentang materi konsep diri. Nah, kenapa sih kita itu mempelajari konsep diri dalam mata kuliah komunikasi interpersonal ini? Karena bagaimana kita berbicara, bagaimana kita itu berkomunikasi dengan seseorang, itu juga dipengaruhi oleh siapa sih diri kita. Bagaimana kita membawakan informasi, bagaimana kita menyerap informasi. Nah, itu juga dia mempengaruhi bagaimana proses komunikasi interpersonal itu berlangsung. Nah, kenapa? Karena konsep diri itu sebetulnya intinya adalah dia tahu siapa sih diri kita itu, ya kan? Terus kita juga tahu bagaimana kita itu melakukan sebuah proses komunikasi, hubungan terhadap orang lain, seperti itu. Nah, definisinya definisi konsep diri itu adalah semua ide-ide, pikiran, terus kepercayaan, terus pendirian, termasuk prinsip-prinsip diri, gitu kan. Nah, yang kita ketahui bagaimana diri kita sendiri itu dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, ini teori dari Stewart and Sandin, Anda bisa cari di buku-buku teori komunikasi. Nah, ada beberapa pengertian lain, yaitu konsep diri itu bisa dibilang adalah pandangan dan perasaan kita tentang diri kita. Nah, jadi sudahkah Anda mengetahui siapa diri Anda? Nah, itu PR-nya. Jadi bagaimana kita mau memulai berkomunikasi dengan seseorang, itu kita harus tahu dulu perasaan kita dan diri kita. Nah, terus juga dia bilang bahwa konsep diri itu adalah kita itu sebagai objek dan subjek dari proses itu sendiri. Terus juga ada Kuling bilang bahwa konsep diri itu bagaimana sih kita itu bercermin. Itu siapa kita ini? Cerminan diri. Makanya tadi di awal kan saya pakai cover seperti itu ya. Terus apa aja sih yang dicakup dalam persepsi diri? Nah, persepsi diri itu mencakup tentang psikologis kita, sikap kita, sifat kita, seperti itu. Terus bagaimana sosial kita. Nah, termasuk juga adalah fisik kita. Nah, ini jadi perkembangan konsep diri itu jadi gini, konsep diri itu belum ada ketika kita baru lahir. Jadi kita lahir dari ibu kita, gitu kan. Nah, itu kita belum punya konsep diri karena kita istilahnya masih kosong, masih suci, gitu ya. Jadi kita belum punya kayak prinsip-prinsip atau apa, itu belum ada. Nah, tapi konsep diri ini akan berjalan bertahap dan bisa dipelajari. Nah, konsep diri ini terbentuk dari mana sih, gitu kan? Konsep diri ini terbentuk melalui kontak sosial dan pengalaman. Itu makanya kenapa lingkungan itu sangat berpengaruh dalam membentuk konsep diri kita, Dan lingkungan pertama kita adalah keluarga. Nah, bagaimana kita memiliki konsep diri itu juga tergantung pada saat bagaimana kita itu berada di usia-usia emas dalam pendidikan, yaitu usia-usia balita, itu sudah mulai membentuk konsep diri seperti apa. Itu makanya di dunia parenting bilang bahwa masa-masa emas kita itu untuk membentuk siapa kita itu ada di 5 tahun pertama, itu awal-awal. Makanya banyak orang-orang psikolog juga bilang bahwa anak kecil itu kalau diajak ngomong itu ajak ngomong yang positif-positif, gitu kan. Nah, jadi misalnya anak pintar, seperti itu. Makannya banyak, anak pintar. Coba-coba di tembok, anak pintar, gitu kan ya. Adalah lemari, anak pintar. Padahal sebetulnya ibunya jadi lumayan pekerjaan nambah, gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, tapi ya itulah namanya kita dalam proses membentuk konsep diri. Nah, konsep diri juga itu dialami dari proses mengeksplorasi diri sendiri, hubungan dengan orang lain, dengan orang-orang yang terdekat, juga orang-orang di sekitarnya. Itu juga bisa membentuk
konsep diri seseorang. Nah, konsep diri itu bisa berkembang dengan baik apabila budaya dan pengalaman dalam keluarga memberikan pengalaman yang positif. Nah, positif di sini itu sangat digarisbawahi ya.